Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristum wa ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidul anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para saudara jamaah atau para taklim sekalian, taklim rohis, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kesehatan, kekuatan, kemampuan dan kemauan sehingga kita dapat mengikuti taklim rohis dalam rangka menyambut bulan Ramadan tahun ini. Insya Allah bulan Ramadan tahun ini tidak lama lagi, tinggal 1 bulan. Olehnya itu kita wajib bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan, diberi umur yang panjang. Maka wajib syukuri dengan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik, yang telah memberikan bimbingan, tuntunan untuk selalu berdampingan dengan semua makhluk hidup di dunia ini. Contoh yang baik, akhlakul karimah yang baik, diberi tuntunan sopan santun dalam menyampaikan dan tetap menegakkan persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Para taklim sekalian, kewajiban dalam bersyukur kepada Allah ini mutlak, tidak bisa ditawar lagi. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Ibrahim, la in syakartum walazidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu sekalian bersyukur, niscaya aku akan menambah, tapi sebaliknya apabila ingkar, ingatlah bahwa azabku adalah sangat, khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka. Olehnya itu kita sebagai orang iman, orang yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah, dijadikan orang Islam, dijadikan orang iman, sehingga amalan kita sah, ibadah kita diterima oleh Allah. Olehnya itu insya Allah sebentar lagi, insya Allah kalau tidak tanggal 2, tanggal 3 kita berpuasa, kalau enggak tanggal 4 bulan April ini. Maka saya mengingatkan kembali bagi anak-anakku yang masih punya hutang puasa, baik yang perempuan maupun yang laki-laki masih punya hutang puasa, segera cepat dibayar puasanya, jangan sampai menunda-nunda waktu. Ini hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia saja itu ditagih, maka nanti ditagih oleh Allah, punya hutang kepada Allah. Orang yang mati syahid saja kalau masih punya hutang ditunda, tidak bisa masuk ke dalam surga sampai dibayar hutangnya. Maka hutangnya jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Tahun lalu belum dibayar, sekarang juga belum dibayar. Ini umpamanya dibayar 1 tahun puasa berturut-turut, itu tidak akan mencukupi. Lah maka dari itu mulai saat ini setelah kita tahu ilmunya, maka kita
berusaha untuk membayar hutang-hutangnya yang masih punya hutang puasa, terutama yang perempuan yang sudah balik. Itu. Ada 3 hari, ada 7 hari, atau dalam keadaan sakit. Itu. Maka berusaha. Karena apa? Puasa ini merupakan perintah langsung dari Allah bagi tiap individu orang-orang yang beriman. Firman Allah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini berpuasa ini khusus orang yang beriman. Allah mempunyai panggilan, beberapa panggilan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, semua manusia, baik itu beribadah kepada Allah maupun tidak beribadah kepada Allah, dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Ya ayuhal munafikun, juga panggilan Allah, wahai orang-orang munafik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan bagi kamu sekalian berpuasa. Jadi orang yang beriman itu wajib berpuasa. Bagaimana umpamanya ada orang Islam tidak berpuasa? Ya wajar, karena tidak ada panggilannya di situ. Bukan ya ayyuhal muslimun, tapi orang-orang yang beriman. Karena Islam itu belum sampai iman. Tatarannya, tingkatannya Islam, iman, dan takwa. Jadi kalau sudah orang yang beriman, membaca 2 kalimat syahadat, terus melaksanakan kewajibannya, itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman. Maka diwajibkan bagi kamu sekalian berpuasa. Seperti puasanya orang-orang yang terdahulu. Tujuannya apa? Agar kamu sekalian bertakwa. Umpamanya timbul suatu pertanyaan, apakah sama puasanya orang yang dulu dengan yang sekarang? Itu tidak sama. Jadi puasanya asbabul nuzul ayat ini, jadi puasanya orang terdahulu itu kalau sudah isya matama, isya awal, isya akhir, maka sudah dilarang untuk makan dan minum dan juga berhubungan dengan istrinya. Namun di sini ada sahabat yang bernama Subrumah. Dia pekerja keras. Terus pulang ke rumahnya, masuk maghrib. Ditanyakan adakah makanan, tidak ada. Akhirnya istrinya mencari makanan. Setelah dia dapat makanan tapi dia tertidur pulas, rugilah. Maka setelah pas waktu jam 12 tengah hari dia pingsan, dilaporkan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Akhirnya turun uhilla lakum itu. Jadi diturunkan, harinya turun ayat 184 itu. Jadi turun 184. Jadi puasa itu sampai fajar. Jadi puasa itu sampai fajar. Nah, maka dari itu kita bersyukur pada saat ini puasa mendapatkan kemurahan dari Allah. Sama hukumnya. Nah, di situ. Dan puasa ini sangat besar pahalanya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah dari yang awal. Jadi orang terdahulu sampai ini puasa ini bukan setahun 2 tahun itu diampuni, tapi seluruh semua dosa yang awal maupun yang akhir itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita berpuasa dengan niat mukhlis lillah, karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Mengharap rahmat Allah dan takut pada adab Allah. Karena Ramadan ini merupakan bulan magfirah, bulan pengampunan. Maka supaya
kita tetap fastabiqul khairat. Di dalam surat Ali Imran saya 133 diterangkan sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi berlomba-lombalah kamu sekalian wasari'u ila maghfirah mir rabbikum. Berlomba-lombalah kamu sekalian dalam maghfirah, dalam pengampunan dari Allah, karena sorga digambarkan oleh Allah luasnya seperti langit dan bumi. Itu disediakan terhadap orang-orang yang bertakwa. Juga di dalam bulan Ramadan itu merupakan bulan yang diberkahi. Semua manusia mendapat berkah, baik itu beribadah kepada Allah maupun tidak beribadah pada Allah. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW atakum Ramadan syahrul mubarakun faradallahu azza wa jalla siyamuhu wa tuftahu abwabus sama wa tughlaqu abwabul jahim wa tagullu fi mardatis syayatin lillahi fi layatul khayr min alfis sahr. Man harrama faqad harrama. Atakum Ramadan syahrul mubarakun. Datang Ramadan terhadap kamu sekalian bulan yang diberkahi. Jadi bulan penuh berkah. Secara logika di dalam bulan Ramadan banyak orang berjualan, baik itu puasa maupun tidak puasa. Itu berkahnya di situ. Faradallahu azza wa jalla. Allah mewajibkan terhadap kamu sekalian siyamuhu, berpuasanya. Jadi berpuasa wajib bagi orang yang sudah mukallaf. Wa tuftahu abwabus sama. Dan dibuka pintu langit. Semua doa yang baik itu dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu anak-anak sekalian, kalau kita di dalam bulan Ramadan menjelang berbuka puasa, hendaklah selalu berdoa. Berdoa dalam bahasanya sendiri. Terutama Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini diperbanyak berdoa. Berdoa sendiri. Jangan TV-nya. Kalau TV-nya yang berdoa, ya TV-nya dapat pahala. Nah, yang orangnya tidak. Ini kadang-kadang pergi ngabuburit ke Pulau Sari. Akhirnya apa? Dapat maksiat di situ. Tidak dapat pahala. Maka dari itu ini diusahakan kita selalu di rumah, jangan kemana-mana. Ketika menjelang berbuka puasa, maka memperbanyak membaca Al-Quran. Karena nanti di pesantren Ramadan itu diabsen. Di pesantren Ramadan wajib membaca, nanti ada nilainya juga. Ini khusus yang kelas 10 sama kelas 11. Kelas 12 itu sudah saya keluarkan di grup pesantren Ramadan itu. Ada di situ sudah dikirim sama Bu Rosmila yang akhwat khusus akhwat, yang ikhwan khusus ikhwan, jangan gabung di situ. Nanti gabung ikhwan ke akhwat. Itu tidak boleh. Sudah ada jalurnya masing-masing. Jadi yang laki-laki khusus laki-laki, perempuan khusus perempuan. Nah itu. Karena nanti diabsennya di situ. Itu. Jadi diperhatikan itu ya, membaca Al-Quran. Karena waktu tahu abwabus sama, di pintu langit terbuka, doa dikabulkan. Waktu lagu abwabul jahim, dan ditutup pintu neraka jahim. Jadi semua kebaikan itu diterima oleh Allah. Waktu walu fi mardatis syayatin, dan diikat setan-setan yang jahat. Jadi musuh kita itu sudah diikat oleh Allah. Karena innas syayatin lakum aduwwun bin innas syaitana lakum aduwwun bin. Setan itu musuh yang jelas bagi kalian. Nah itu sudah diikat oleh Allah. Loh, bagaimana
umpama di dalam bulan Ramadan kok ada orang iman gitu ya, tidak berpuasa, itu berarti bukan diganggu oleh iblis, diganggu oleh setan, karena setan sudah tidak bisa mengganggu. Itu tidak bisa menguasai hawa nafsu, karena manusia diberi nafsu dan akal. Akal fungsinya untuk berpikir mewujudkan cita-citanya. Nafsu berambisi bagaimana cita-cita bisa tercapai. Apabila akal bisa menguasai hawa nafsunya, bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang berpikir cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu membangun dirinya, orang yang mampu menguasai dirinya, orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan beramal untuk nanti setelah mati sebagai persiapan di alam kubur menuju alam barzakh, di alam barzakh menuju alam akhirat. Itu sebagai persiapan. Itu kalau orang cerdas dinilai oleh Rasulullah, orang yang bisa menguasai hawa nafsunya dinilai oleh Allah adalah orang-orang yang cerdas, bukan orang yang pintar. Pintar sama cerdas itu berbeda. Kalau pintar itu, kalau di sini itu orang sakit tidak sembuh-sembuh, akhirnya bawa saja ke orang pintar. Jadi konotasinya akhirnya ke dukun. Nah situ. Nah itu tidak boleh. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian membenarkan ucapannya dukun, maka 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Karena macam-macam itu dukun. Oh, kena kesambet di sini ini, maka kau harus memberi sesajen di situ. Lah itu yang tidak boleh. Ya. Jadi syirik itu akhirnya. Maka kita harus menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas yang mampu menguasai hawa nafsunya. Akhirnya Allah juga memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi Rasulullah menilai orang yang berpikir cerdas karena akal bisa menguasai hawa nafsunya, dan Allah memanggil, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah pada Tuhannya ridho dan ridho. Allah ridho, kita juga ridho. Maka berkumpullah bersama hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu jaminan dari Allah, ya. Jaminan dari Allah kita bisa. Namun sebaliknya, apabila nafsu sudah mengendalikan pada akal, maka dikembalikan oleh Allah seperti kehidupannya hewan, dikembalikan pada serendah-rendahnya makhluk. Itu dikembalikan pada serendah-rendahnya makhluk, bahkan lebih rendah daripada hewan. Nah, maka dari itu mari kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam yang telah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah, harus berusaha semaksimal mungkin untuk persiapan melaksanakan bulan Ramadan tahun ini. Sehingga umpamanya nanti di dalam bulan Ramadan, terutama yang perempuan itu ada haidnya, maka setelah itu baru dibayar dulu hutangnya, baru berpuasa 6 hari. Karena digenapkan puasa 1 tahun. Man soma Ramadana summa itba'aha sittan min Syawal kama saumat doher. Jadi barang siapa yang berpuasa
di dalam bulan Ramadan kemudian mengikutkan 6 hari di dalam bulan Syawal, maka Allah mencatat puasa 1 tahun berturut-turut dengan syarat yang wajib dikerjakan dulu baru sunnahnya. Umpamanya punya hutang 3 hari, maka 3 hari dulu puasa Ramadannya, baru selanjutnya adalah puasa 6 harinya bisa dicicil, 1 hari puasa 1 hari tidak. Itu supaya kita tidak punya hutang puasa lagi. Itu caranya agar kita tidak punya hutang lagi. Karena di dalam bulan Ramadan ini semua amalan dilipat gandakan oleh Allah. Semua amalan dilipat gandakan oleh Allah. Sampai 700, sampai Masya Allah. Sampai Allah yang tahu. Maka dari itu kita berusaha semaksimal mungkin agar di dalam melaksanakan bulan Ramadan ini kita banyak membaca Al-Quran, menghisipkan atau jadi amalan-amalan andalan gitu. Yaitu dengan ahli membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha, qalat su'ila Nabiyu sallallahu alaihi wasallam ayyul amalu ahabu ilallah. Jadi Rasulullah ditanya, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Qala adwamuha wa in qalla. Qala akliful amal ma tutikun. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kekalnya, walaupun sedikit, terus menerus walaupun sedikit, istiqomah. Umpamanya membaca Al-Quran paling sedikit 3 ayat setiap sholat, berarti 5 kali sholat membaca Al-Quran setelah sholat berarti sudah 15 ayat. 15 ayat berarti 1 lembar. Itu. Maka diusahakan sebanyak-banyak. Karena apa? Al-Quran inilah nanti yang akan memberikan syafaat pada kita. Al-Quranu syafa'un musafi'un wa makilun muswadakun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah man ja'alahu khalfahu saqo ilan nar. Al-Quran adalah sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maksudnya dibaca, maka Al-Quran nanti akan menuntun kita menuju ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maksudnya punya Al-Quran tapi tidak pernah dibaca, maka Al-Quran nanti akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka dari itu, mari anak-anak sekalian kita baca Al-Quran. Karena apabila kita membaca Al-Quran, pahalanya itu langsung terkirim terhadap kedua orang tuanya. Di dalam riwayat Abu Daud, Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi fa walidai tajjan yaumal qiyamah. Da'u tajjan kama da'u syamsa fid dunya. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan terhadap isi dari Al-Quran tersebut, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota kelak di hari kiamat. Terangnya mahkota lebih terang daripada matahari yang ada di dunia ini. Jadi langsung terkirim terhadap keluarga-keluarga kita, orang-orang tua kita yang senasab, yang sudah meninggal walaupun tanpa diniati. Maka inilah keutamaan kita. Maka dari itu mari agar kita selalu di dalam bulan Ramadan ini mendapatkan ridho dari Allah, maka berusaha niat di dalam bulan Ramadan itu berpuasa dalam bulan Ramadan betul-betul lillah, mukhlis karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba, mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah dan takut khawatir terhadap adab Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikianlah ilmu ini untuk persiapan di dalam bulan Ramadan. Nanti
sehingga dalam berpuasa dalam Ramadan kita sudah tahu ilmunya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah materi yang telah dibawakan oleh Ustaz. Kami memberikan kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya. Silakan mengaktifkan mic atau kolom chat. Ini dihidupkan di sini. Iya. Kalau mungkin apa Pak? Dihidupkan. Oh, hidup videonya ini. Iya. Matikan itu. Oh, mau selesai Mika Pak?